kita lihat ya, apa sih sebenarnya gitu yang harus kita kerjakan dengan melihat multi-objective optimization ini. Jadi di sini kita tetap akan mencari X gitu ya, jadi variabel keputusan, di mana, nah yang menjadikan berbeda dengan masalah sebelumnya, ini di sini fungsi objektifnya, ini yang harus kita minimumkan, itu lebih dari satu fungsi. Biasanya kita selalu meminimumkan satu fungsi saja gitu ya. Kalau sekarang bisa sampai ke buah fungsi. Nah, secara umum kendalanya dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan JJX lebih kecil sama dengan 0 untuk J-nya 1 sampai X. Jadi ini kendalanya bisa ada sampai X gitu ya. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya kita bisa menyelesaikan masalah ini ya. Selanjutnya kita lihat dari contoh saja dulu supaya lebih mudah gitu ya. Misalnya bentuknya seperti ini kebetulan bentuknya masih pemrograman linier ya, pemrograman linier. Nah, ini fungsi objektifnya ada lebih dari satu. Nah, ini nanti bisa jadi ya fungsi objektifnya itu tidak minimum semua, tidak minimisasi semua, bisa saja gabungan, ada yang maksimum, ada yang minimum. Nah, dengan menggunakan prinsip ekivalensi konversi ya dari maksimum ke minimum, kita selalu bisa menyatakan masalah kita dalam bentuk minimisasi. Jadi nanti kalau misalnya punya permasalahan min, minimax, tidak usah khawatir ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah seperti ini. Jadi diberikan fungsi objektif dalam bentuk fungsi linier, ya, kemudian kendala juga linier. Nah, ini ada syarat perlu dan cukup ya, atau wajib fundamental theorem of linear optimizasi, yaitu semua X-nya harus non-negatif ya. Nah, caranya ya gitu ya, atau misalnya kalau lihat dulu ke metode, sebetulnya ada 6 cara untuk menyelesaikan masalah multi objektif ini. Jadi ada utility function method, ada inverted utility function method, ada global criterion, kemudian ada bounded objective function method, lexicographic method, dan goal programming. Tapi yang banyak sekali digunakan itu adalah lexicographic dan goal programming. Ya. Kemudian hari ini juga saya akan membahasnya 2 saja gitu ya, lexicographic dan goal programming. Nah, kalau utility function ya ini pembobotan, jadi nanti fungsi objektifnya itu akan diubah menjadi single function gitu, tapi dia berupa penjumlahan atau kombinasi linear dari fungsi-fungsi objektifnya, begitu ya. Kalau misalnya ada yang mengerjakan TA dengan salah satu dari ini kayak metode yang ada di sini, silakan dilihat ya buku Rao ya, bisa dilihat. Nah, kemudian ini saya akan membahas lexicographic method. Jadi dalam metode ini fungsi objektifnya itu nanti di ranking dengan mengurutkan kepentingan. Nah, biasanya urutan kepentingannya ini di lapangan tentu saja diperoleh ya, prioritas itu dari misalnya kondisi di lapangan ya. Kita bertanya kepada pemangku masalahnya gitu ya, yang punya masalah, bagaimana ini urutannya. Misalnya kalau kita mau membuat misalnya terjadi bencana gitu ya, misalnya terjadi bencana, yang harus dipikirkan itu adalah misalnya kita mau mengirimkan satu barang gitu ya, satu barang ke daerah bencana, maka yang harus dipikirkan itu adalah bagaimana barang ini bisa segera sampai di sana karena ini berkaitan dengan bencana gitu ya, jadi banyak korban yang harus ditolong kan, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana mengatasi jika kondisi demand-nya itu tidak memenuhi gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian solusi optimalnya ini diperoleh dengan meminimumkan fungsi objektif yang dimulai dengan fungsi objektif yang paling penting, dilanjutkan pada fungsi objektif yang tingkat kepentingannya di bawahnya. Jadi kita harus buat prioritas tadi. Kemudian indeks pada FI menunjukkan prioritas. Jadi kalau kita kasih F1 berarti dia prioritas pertama, F2 dan seterusnya itu berarti prioritas kedua dan seterusnya. Ya, nah, jadi metode ini mempertimbangkan fungsi tujuan satu persatu, di mana solusi dari persamaan ini nanti akan menjadi fungsi tunggal pada persamaan ke I+1, gitu ya. Nah, coba kita lihat cara menyelesaikannya ya. Oke.
Nah, ini metode leksikografik seperti ini ya, seperti ini fungsi utamanya. Kemudian kita lihat di sini kita punya I buah fungsi objektif gitu ya. Kemudian J buah fungsi kendala ya dengan tanda ketidaksamaan. Dan boleh juga ada kesamaan, kita sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, kemudian ini tadi contoh ya, yang tadi kita ambil dari buku Ronald Radis ya, jadi soalnya seperti ini. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara seperti ini ya. Jadi kita perhatikan pada tahap pertama kita hilangkan terlebih dahulu fungsi objektif yang kedua ya. Perhatikan ya, ini kan fungsi objektif yang pertama keseluruhan seperti ini. Maka langkah penyelesaiannya kita lupakan dulu fungsi objektif yang kedua yang seperti ini, jadi kita selesaikan. Nah, ini menjadi masalah linear programming biasa. Gitu ya, jadi ini menjadi masalah linear programming biasa. Kemudian kita tentukan fungsi kanoniknya gitu ya, fungsi bentuk kanoniknya ya seperti ini. Kita bisa lihat nih gimana caranya nih. Ini jadi F gitu ya, supaya ini kita pertahankan minimisasi ya, maka fungsi objektifnya itu kan tadi F sama dengan min 6x1 min 4x2. Nah, jadi F-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, kita buat dia menjadi 0. Lalu kita punya bentuk kanoniknya seperti ini ya. Nah, dari bentuk kanonik ini kita selesaikan ya dengan menggunakan metode simplex biasa. Jadi silahkan nanti metode simplexnya dibuka lagi ya. Makanya untuk kuliah ini saya sangat menyarankan kita harus menguasai metode simplex. Ya ini gampang aja, cuma 4 baris ya. Jadi ada fungsi kendalanya 3, ada fungsi objektifnya 1 baris ya. Jadi ini nilai terendahnya negatif terkecil min 6 kita pilih ya seperti ini. Kemudian buat rasio terhadap angka-angka yang positif pada kolom terpilih X1 ini, 12/3, 4, 10/1, 10, 3/1, 3. Pilih rasio terkecil, berarti baris yang Y3 yang kita pilih, maka posisi 3/1 ini ya, jadi angka yang 1 ini yang kita menjadikan elemen pivot, artinya kita pertahankan yang jadi 1, sisanya yang lainnya 0, gitu ya. Kita proses, ini. Kita besarkan dulu angkanya. Nah ini ya, jadi ini hasil ya ini saya minta nanti Anda tolong cek perhitungannya aja. Ini sudah langsung hasilnya ya. Jadi ini tinggal OBE-nya gitu ya. Operasi dari elemen lagi seperti biasa. Nah ternyata hasil iterasi ke-1 ini masih memiliki angka negatif 4 di sini. Jadi ini kita harus lanjutkan simplexnya, pilih, kemudian ini ada yang positif, yang 0 tidak kita ikutkan. Pilih lagi rasio terkecil, ya, dapatlah 2. Ya, ini. Nah, ini hasil perhitungan tabel terakhir, ya, seperti ini. Ya, bisa pakai Excel biasa, atau kan kalian udah expert ya, mapelnya boleh diuntukkan ke mapel. Nah, ini hasilnya. Jadi, sudah tidak ada lagi negatif di F, maka saya sudah punya nilai dari X1 dan X2, 3 dan 1,5, di mana F-nya adalah 6. Nah, ini baru tahap pertama. Kita punya fungsi objektif yang kedua. Nah, maka nilai fungsi objektif pertama ini akan kita sertakan ke dalam perhitungan fungsi objektif yang kedua. Jadi kan ini solusinya ya. Solusinya X1-nya 3, X2-nya 1,5, Y2-nya 4, dan yang kita garis bawahi adalah nilai F-nya adalah minus 6. Kalau kita balik lagi ke masalah awal yang ini, ya, yang ini, maka ya, ini sama saja ya dengan mengartikan bahwa kalau saya pindahkan fungsi objektif pertama ini ke dalam constraint, maka nilai atau batas atas terkecilnya, gitu ya, batas atas terkecilnya itu adalah nilainya dari nilai fungsi metode simplex yang kita miliki. Jadi nilainya min 6. Sehingga masalah kita bisa kita tulis seperti ini, ya. Atau karena dia sudah optimal, kita ambil tepat sama dengan 6, gitu ya. Nah, bisa dipahami ya untuk tahap yang kedua. Jadi kita meminimumkan fungsi objektif yang kedua dengan semua kendala yang tadi, dan ditambahkan fungsi objektif dari kendala pertama, dari masalah yang pertama,
itu langsung diberi angka dari hasil perhitungan fungsi objektif yang pertama tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Jadi kalau tools perhitungan simpleknya, saya anggap semua sudah bisa, begitu ya. Nah, sekarang yang harus dipahami betul itu adalah bagaimana konsep pengerjaannya dan cara pengerjaannya seperti itu. Oke, sampai di sini silahkan dilihat dulu. Semua sudah bisa mendownload file kuliah hari ini. Boleh dilihat dulu sebentar. Boleh kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, ada pertanyaan nggak? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, siapa nih? Brian, Bu. Oke, Brian. Gimana? Kalau untuk menentukan prioritas ini, kalau di contohnya ini kan yang didahulukan itu yang ada 2 variabel keputusan ya, Bu. Apakah itu sesuai dengan jumlah variabel keputusannya, jadi itu prioritas paling utama atau bagaimana, Bu? Oke, baik. Bagus pertanyaannya ya. Jadi, bicara mengenai multi-objektif, maka kita berbicara mengenai prioritas fungsi objektif yang mana yang harus kita dulukan. Nah, di sini tidak ditentukan oleh banyaknya variabel, ya, tapi ditentukan oleh hasil pendataan atau penelusuran masalah yang sesungguhnya mana yang harus prioritas, gitu ya. Nah, kalau untuk contoh soal yang ini, ya, atau kalau saya merujuk ke tadi di sini ada, nah di sini ya metode leksikografik ini aturannya seperti ini. Nah, kita sekarang ngerjainnya pakai leksikografik ya. Jadi untuk menentukan fungsi objektifnya, kita harus sudah mengurutkan fungsi yang paling penting itu yang memiliki indeks yang pertama. Jadi di sini ya, tuh di sini. Jadi dalam metode ini fungsi objektif di ranking untuk mengurutkan kepentingannya. Nah, bagaimana saya tahu ini urutannya mana yang lebih penting? Nah, itu bergantung kepada masalahnya gitu ya. Kalau soal yang tadi saya kasih contoh kan nggak ada ceritanya, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau nggak ada ceritanya, gitu ya, maka yang dianggap paling penting atau prioritas itu berdasarkan indeks, ya. Jadi indeks yang kita beri indeks paling lebih kecil itu menyatakan prioritas, gitu seperti itu. Nah, sehingga ketika kita punya fungsi atau masalah yang tadi yang ini ya. Nah, ini karena sudah ditulisnya langsung ya bahwa fungsi objektif yang ini yang pertama dan yang kedua, maka prioritasnya adalah ini yang pertama yang harus kita minimumkan, kemudian yang kedua gitu. Nanti di slide yang bawah ya ini. Nah, ini mungkin saya lanjut sedikit ya. Jadi saya pernah mengerjakan ini dengan Bu Budi, dengan mahasiswa saya, Vivian. Ini kebetulan dipublish di Jurnal Teknik Industri tahun 2012. Jadi kami mencoba menyelesaikan masalah alih guna lahan gitu ya dengan menggunakan multi objektif ini. Nah, di sini ya berdasarkan studi literatur, membaca teori-teori, paper-paper, di sini diketahui bahwa ada 2 fungsi objektif ya, yaitu yang pertama memaksimumkan indeks komprehensif lahan, dan yang kedua adalah memaksimumkan indeks kepadatan. Nah, ini kalau kita sudah tulis seperti ini, gitu ya, seperti nomor 1 ini artinya indeks komprehensif lebih penting daripada indeks kepadatan. Nah, kenapa ini bisa lebih penting? Nah, itu berdasarkan penelusuran dari masalahnya. Seperti itu. Sehingga kita harus punya data juga ya untuk menentukan mana yang lebih penting. Nah, tapi kalau secara model matematika gitu ya, saya baca gitu soal dulu. Nah, kalau secara model matematika, misalnya nanti di ujian langsung dikasih kayak gini, maka yang menjadi prioritas itu adalah yang ada di line pertama. Ini kan line pertama. Dan kedua, kalau ada 10 berarti berurut ke bawah, itu berarti urutannya semakin tidak penting begitu. Ya, kira-kira begitu jawabnya. Sudah jelas, Brian? Sudah, Bu. Berarti kalau misalnya kita tukar yang min X2-nya jadi prioritas itu nanti hasilnya bakal berbeda ya, Bu, kalau misalnya yang prioritasnya sekarang. Betul. Jadi kalau misalnya ini ada ceritanya, misalnya ini kan persamaan garis nih.
Misalnya ini menyatakan hubungan antara apa gitu dengan apa gitu ya. Kalau ini hanya bergantung pada satu variabel aja. Kalau saya tuker pasti hasilnya berbeda gitu ya. Ya, Jadi terima kasih, Bu. intinya ya sama-sama untuk leksikografi ya kita lihat bagaimana soal ditulis gitu ya. Jadi urutan paling atas itu adalah prioritas. Makin ke bawah itu makin less important gitu ya, seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya kita lakukan modelingnya ya kita harus tahu ya bagaimana ceritanya gitu ya, bagaimana modelingnya, bagaimana mungkin mungkin hal-hal seperti ini bisa diketahui dari hasil wawancara misalnya seperti itu ya. Nah contoh ya, contoh yang lain saya kemarin kan bikin model ya sama tim saya dari pertanian Patomi ya mengenai food hub gitu ya, food hub. Nah itu juga menggunakan multi objektif gitu ya. Lalu kita mengetahui ya ada beberapa fungsi objektif yang harus dioptimisasi secara sekaligus. Nah kita tahu yang mana yang harus duluan itu dari wawancara. Jadi kita wawancara dengan Bulog gitu ya, misalnya dengan Dinsos, dinas sosial. Jadi kalau misalnya terjadi disaster apa duluan nih? Apakah unfulfilled demand duluan gitu. Jadi kita harus segera memberikan memenuhi permintaan ataukah mungkin nanti waktu pengirimannya yang harus kita perhatikan gitu ya misalnya seperti itu. Nah seperti tadi di contoh yang tadi saya tunjukkan untuk alokasi guna lahan itu ada indeks komprehensif baru indeks kepadatan. Artinya kalau saya mau mempertimbangkan apakah sawah di sekitar Jatinangor ini boleh saya jadikan saya jadikan apartemen, berarti komprehensifnya dulu nih dari kegunaannya gitu ya. Kalau misalnya Jatinangor semakin berkembang, tentunya diperlukan semakin banyak hunian, misalnya seperti itu. Nah kemudian baru dilihat kepadatannya. Kepadatannya kalau saya pilih posisinya gitu ya, tepat di gerbang selatan misalnya ya, gerbang selatan, tepat di situ di apa sih desa apa sih agar mana misalnya seperti itu. Di sana ternyata padat sekali gitu kan. Nah makanya ini harus menjadi perhatian apakah dia prioritasnya bisa jadi terbalik harus kepadatan dulu baru indeks komprehensif misalnya seperti itu. Nah, kemudian misalnya ada lagi nggak contoh yang lain gitu ya. Tapi ini nanti tentunya hasil pendataan gitu, hasil data, hasil wawancara gitu ya, ini akan menunjukkan skala prioritasnya seperti itu ya. Nah, yang sekarang kita bahas itu adalah how to solve the problem mathematically gitu. Jadi ini matematisnya seperti ini. Kita sudah punya pengetahuan banyak mengenai pemrograman linier. Makanya pemrograman linier itu termasuk salah satu tools yang istilahnya powerful ya sampai sekarang, di mana kita bisa menyatakan variabel kita dalam bentuk variabel linier seperti ini dan fungsi-fungsinya linier seperti ini, gitu ya. Nah nanti kalau saya kasih contoh lagi ya, mungkin advance atau lanjutannya. Nah ini lanjutan yang tadi yang dikerjakan dengan Vivian, dengan Bu Budi, saya kasih ke Putri nih ya, Putri Romhadoni ya, mungkin kenal angkatan 2016. Ini dia jadikan tesis skripsi, lalu kita ganggu salah satu datanya, terus pakai robot optimisasi. Nah ini sudah berhasil dipublish di jurnal internasional ini. Bahkan pekerjaan ini sudah dirujuk gitu ya oleh beberapa peneliti di Jerman. Nah kita senang-senang aja ya mahasiswa kita bisa mengerjakan sesuatu modeling termasuk numerical eksperimennya dan bisa dirujuk gitu ya. Itu yang paling penting ya. Nah ini contohnya seperti ini. Nah nanti kalian boleh ya misalnya kalau punya masalah di bidang keuangan misalnya. Nah keuangan juga kan sebetulnya tidak bisa ya real problemnya gitu ya, real problemnya itu tidak bisa mungkin fungsi tujuannya hanya satu. Pasti fungsi tujuannya itu harus sekaligus terselesaikan gitu ya. Saya ingin resikonya rendah, tapi saya ingin untungnya sebesar-besarnya. Nah, saya bisa membuat fungsi objektifnya menjadi minimisasi resiko, terus yang keduanya adalah maksimumkan return. Nah, pertanyaannya boleh nggak ditukar, misalnya maksimumkan dulu returnnya, baru kita minimisasikan resiko, logis enggak gitu ya.
lebih baik kita menekan dulu resiko baru memikirkan return, misalnya seperti itu. Nah, tadi seperti saya sampaikan, kalau saya punya fungsi objektifnya 2, maksimum dan minimum, tidak usah khawatir, di teknik optimisasi kita selalu bisa menyatakan masalah maksimisasi dalam minimisasi gitu ya. Tapi ini karena kita kerjakan dengan metode simplex, maka statement fungsi objektifnya harus minimisasi gitu ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Sebelum kita lanjutkan ke tahap yang kedua ya. Jadi tadi sudah kita lihat, ya boleh ya. Ada lagi mau tanya? Ya? Saya mau tanya, siapa Bu, nih? yang slide ke-7. Ya. Owen, Bu. Owen, oke. Slide ke-7. Yang slide ke-7. Ya, ini. Ya, Bu. Oke. Nah, itu maksudnya yang L sama dengan 12 sampai I-1 itu apa, Bu? Oh ya. Nah, ini itu banyaknya kendala ya, banyaknya kendala. Nah, ini biasanya karena kan kita nyatakan fungsi objektif ya. Misalnya kita punya fungsi objektifnya I1 sampai N, gitu ya. Nah, nanti ketika kita mengerjakan fungsi secara bertahap pada selanjutnya, ini adalah bentuk pemindahan fungsi objektif yang sudah terselesaikan ke dalam fungsi kendala. Contohnya yang tadi ya, contohnya kan awalnya kan ini F1 nih, ini F1 ya. Ini pada pengerjaannya ini F2-nya belum dikerjain. Nah, setelah saya punya solusi, ya solusinya 6 untuk F1, maka saya sertakan F1 sama dengan ini, nilainya F1 bintang, 6. Nah, ini artinya apa? Artinya apa? Nanti kalau saya punya I buah, ya sampai ke I gitu ya, I-nya 1 sampai N, fungsi objektif, maka pada tahap yang paling akhir, gitu ya, paling akhir, saya akan mempunyai fungsi kendala tambahan sebanyak I-1, itu. Ya, jelas awet ya, ini contohnya kayak gini. Jadi contohnya kan yang ini kan F1, fungsi objektif prioritas. Kerjakan dengan seluruh kendala. Kemudian di akhir perhitungan simplex saya punya nilai fungsi objektif optimal ya untuk fungsi yang pertama itulah min 6. Nah, pada tahap yang kedua kita kerjakannya itu ditambahkan ini kendala objektifnya sama dengan min 6 gitu. Makanya tadi ditulisnya ini ya, nah ininya sampai I-1 gitu. Banyaknya ya, banyaknya. Kalau ini nanti 10, oh iya Bu, ya kan? Kalau I-nya sampai 10 jadi 10 10 misalnya jadi 9 gitu ya. Jadi untuk menunjukkan bagaimana Ibu kalau yang gimana? Kalau yang fungsi G-nya itu apakah harus kurang dari sama dengan 0, Bu? Oke. Nah, ini kembali ke fundamental theorem of linear programming ya. Bahwa bentuk keumumannya kita memang pakai lebih kecil sama dengan. Kalaupun saya punya lebih besar sama dengan, itu kan selalu bisa saya ubah menjadi lebih kecil sama dengan dikalikan negatif ya. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada negatif, kita juga sudah punya toolsnya untuk menyelesaikannya. Boleh pakai Big M, boleh pakai 2 fase, boleh pakai dual simplex gitu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti misalnya ada lebih besar sama dengan, ubah saja ke lebih kecil sama dengan. Atau mungkin bahkan ada sama dengan. Kalau ada sama dengan kan berarti kita harus menambahkan artifisial. Ya. Jadi semua sifat karakter dari linear programmingnya tetap digunakan. Gitu. Sudah jelas ya? Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Oke ya. Kalau misalnya belum ada lagi pertanyaan, kita coba lanjutkan dulu ya ke sini. Misalnya lagi belajar pakai GPT ya. Nah, ini kita lanjutkan dulu ke sini. Jadi, tadi kan kita udah bisa menyelesaikan fungsi objektif yang pertama ya dengan semua komponennya. Bahwa kita memiliki nilai fungsi objektifnya min 6. Jadi langsung kita buat fungsi objektif yang pertama ini sama dengan 6 dan kita simpan ke dalam fungsi kendala. Artinya hasil perhitungan fungsi objektif itu kita include atau sertakan ke dalam fungsi kendala.
Jika masalah pada penyelesaian prioritas yang kedua, ini bentuknya jadi seperti ini. Ada yang masih belum paham kenapa ditulis begini? Ya, jadi kita tinggal mencantumkan fungsi objektifnya, fungsi objektif yang kedua, tapi tidak boleh ketinggalan fungsi objektif pertama sama dengan nilai fungsi objektif yang diperoleh dari perhitungan disertakan ke dalam kendala. Ya. Nah, bentuk ini kita boleh kerjakan. Pakai Big M boleh, pakai dua fase boleh, pakai dual simplex boleh. Kita akan coba ketiga cara tersebut hari ini karena seringkali saya mendapatkan pertanyaan, Bu, sama nggak nih? Sama nggak gitu? Sama nggak hasilnya? Gitu ya, kita akan coba lihat. Nah, langkah pertamanya sama ya, tetap prosedur simplex. Kita ubah dulu ke dalam bentuk kanonik ya. Oke, ini kanoniknya. Untuk tanda kecil sama dengan, saya tambahkan slide Y1, Y2, dan Y3. Kemudian, tadi kendala keempatnya itu sama dengan. Nah, kendala sama dengan, sebetulnya untuk linear programming, kita inginnya tanda di kendalanya sama dengan. Tapi, gitu ya, bentuk ini mengakibatkan bentuk kita, SPL kita tidak kanonik. Sehingga perlu disertakan salah satu bantuan namanya artificial variable A1. Gitu ya, supaya kita memperoleh bentuk kanonik. Kalau nggak ada A-nya, ini kan X1 dan X2-nya muncul di baris-baris yang lain, berarti bentuk kita belum bisa kita buat dalam bentuk kanonik. Ya, jadi ini paham ya, kenapa sama dengan, kalau sama dengan selalu pasti ditambahkan artificial. Nah, sekarang kita akan coba kerjakan masalah ini dengan Big M. Dengan Big M ya. Big M aturannya adalah setiap kali kita menambahkan artificial variable yang positif, maka pada fungsi objektif kita kurangkan, ya, kita kurangkan dengan perkalian antara huruf M, Big M, dengan artificial yang bekerja. Artinya kalau saya di sini plus A1, maka di fungsi objektifnya, min M A1. Ini kenapa bisa begini ya? Kita lihat dulu nih ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya ini ya, fungsi objektifnya kan ini. Jadi saya boleh tulis F sama dengan min X2 ya, gitu ya. Nah, min X2. Saya pindahkan supaya ruas kanannya sama dengan 0, gitu ya. Saya pindahkan jadi X2 ditambah F sama dengan 0. Terus boleh ya? Bentuknya seperti itu ya. Sekarang tadi kita menambahkan A1 di sini di constraint yang keempat. Berarti saya harus kurangkan di sini min M dikali A1. Nah, sehingga fungsi objektifnya menjadi yang ini. Gitu ya. Makanya kenapa kita punya kanoniknya yang ini. Gitu. Oke, silahkan dilihat-lihat dulu kanoniknya. Ya. Nah, kalau sudah bentuk kanoniknya, di sini terdapat beberapa variabel yang hanya muncul satu kali di setiap baris. Misalnya Y1 hanya muncul di baris pertama, Y2 hanya muncul di baris kedua, Y3 hanya muncul di baris ketiga, kemudian A1 hanya di baris keempat, F hanya di baris kelima, maka kita sudah mempunyai bentuk kanonik. Sementara variabel basis yang bisa kita tetapkan adalah Y yang tadi muncul sekali-sekali itu ya, jadi Y1, Y2, Y3, A1 dan F, sementara variabel non-basisnya adalah X1 dan X2. Gitu. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita bisa inputkan ke dalam tabel simplex. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk menentukan kanonik, jadi sambil nge-refresh ya, ini sebetulnya harusnya udah handy ya mengenai linear programming. Ini untuk untuk tabel simplexnya, kalau kita menggunakan Big M seperti ini, nah kita inputkan ya basis variabel Y1, Y2, Y3, A1 dan F. Kemudian semua variabel yang terlibat Y1, X2, Y1, Y2, Y3, A1, F. Ini tuh B ya. Ini B, kemudian rasionya. Nah, kita inputkan sesuai dengan entry atau koefisien yang ada pada masalah. Yang menjadi permasalahan pada baris terakhir saya punya huruf M, ya, huruf M ini. Harusnya pada blok sebelah sini, ya, pada blok koefisien basis mulai dari Y1, Y2, Y3, A1 dan F, ini harus
menjadi matriks identitas. Tapi karena ini ada min M, berarti bentuk ini belum kanonik, gitu ya. Belum kanonik, kita harus hilangkan. Nah, caranya gimana? Caranya kita operasikan, ya, kita operasikan masalah ini dengan menggunakan operasi ya. Operasi ini kan saya maunya ngilangin yang tadi ya, koefisien ini. Nah, kita operasikan ya, operasikan dengan baris yang memiliki gitu ya, yang memiliki A1. Yang memiliki A1 itu berarti ya baris yang ini ya. Baris yang A1 ini. Ya, ya. Jadi baris yang ini ya. Nah, baris yang ini. Nah, gimana caranya? Kalikan gitu ya, kalikan baris yang memuat A1 atau konstran keempat itu dengan huruf M. Gitu ya. Jadi ini R4 ya, dikalikan dengan M ya. Lalu supaya kita bisa hilangin M-nya yang ada di fungsi objektif gitu ya, maka kita operasikan, ini kan baris jadi kalau ini R1, R2, R3, R4, R5, maka kita operasikannya R5 dikurangi M dikali R4 gitu ya. Jadi ini nanti M gitu ya, M semuanya itu supaya menjadi yang ini hilang, berarti operasinya jumlah atau kurang ya. Ini kan nanti R5 itu kan yang ini ya, X2 min M A1 ditambah F sama dengan 0 gitu ya. Supaya jadi yang bagian sini menjadi 0 ya, menjadi 0, kita harus kalikan atasnya dengan M ya. Oke. Coba sambil dilihat dulu sebentar. Silakan sambil dilihat dulu untuk mengingat kembali BM-nya. Silakan. Ya, jadi ini yang paling penting itu adalah mengubah terlebih dahulu ya bentuk ini, yang bentuk ini ya ke dalam tabel simplex. Kemudian kita mau remove M-nya ini ya supaya dia menjadi kanonik begitu. Nah, sekarang kalau saya punya R5, jadi kalau kita tuliskan lagi R5-nya ya, R5 itu adalah X2 gitu ya. Kemudian min M A1 ditambah F ya sama dengan 0. Nah, ini harus hilang ininya. Maka kalau saya kalikan R4-nya dengan M, maka saya punya min 6M X1 min 4 M X2 gitu ya. Kemudian M A1 ya sama dengan min 6. Nah, seperti ini. Ini harus kita operasikan. Nah, ini tuh kan lurusannya dengan ini ya. Yang ini. Nah, ini sudah bisa kita hilangkan ya. Berarti operasinya harus apa? Dijumlah atau dikurang gitu ya. Berarti kita jumlahkan. Nah, berarti kita rubah operasinya jadi plus. Nah, sehingga kalau kita sudah jumlahkan, maka hasil penjumlahannya, jadi kita operasikan jadi plus gitu ya, maka hasil operasinya nanti akan kita peroleh berapa? Ini adalah min 6M X1 min 4M X2 gitu ya, X2 M A1-nya hilang plus F sama dengan min 6. Sorry, ini harus ada M kali M, min 6M ya gitu ya. Jadi ini kalau mau kasih tanda biar nggak salah perkalian M. Nah gitu ya. Nah ini yang hasil ini harus kita ganti di baris yang paling bawah ya. Jadi hasil eliminasi ini ya kita mengutarakan ubah baris F gitu ya. Ubahlah baris F dengan hasil operasi yang barusan kita lakukan. Nah ini ya. Sehingga di sini kita punya nah ini tadi R5 ditambah M kali R4 sehingga kita punya yang ini sekarang ya.
Nah, tadi betul nggak? Yang ini, oh ya, benar ini X1, oh ini X2-nya ada satunya ya. Berarti plus 1 min M ya. Nah, gitu. Ya. Kali ini. Nah, 1 min ini min 6M, ini 1 min 4M. Nah, kita punya ini. Ya. Nah. Selanjutnya, kita lihat ya. Kita lihat bagaimana ini kita bisa operasikan mana bilangan yang paling kecil. Apakah min 6M ataukah 1 dikurangi min 4M. Gitu. Mana yang lebih kecil? Ya, untuk Ibu mau tanya. Ya, boleh. Yang di persamaan kanonik, Bu. Kanonik. Ini? Ya, bukan. Ini ya. Iya, Ibu. Berarti si MA1-nya itu harus koefisiennya negatif ya, Bu? Iya, bergantung kepada ini. Jadi harus negatif itu kan kita sebetulnya kan artificial variable itu sesuatu variabel yang tidak ada ya. Jadi kalau saya menambahkan artificial A1 maka harus kita seimbangkan pada fungsi objektifnya dengan lawannya. Nah, ini karena tandanya positif, maka saya harus kurangkan ya fungsi pada fungsi objektif dengan tanda yang berlawanan, tapi dikalikan dengan M. Begitu. Ya, caranya. Kalau misalnya di sini negatif, gitu ya, negatif ininya plus. Kalau misalnya ada ya, tapi kan kalau artificial selalu ditambahkan. Jadi di sini negatif MA1, gitu. Ya. Ya, ini untuk Big M ya, sambil nah, terus Ibu ya. Ya. Mau nanya lagi, Bu. Ya. Terus biasanya F-nya itu biasanya min F, Bu. Ya, kalau tapi di sini kalau di sini plus itu nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, ini fungsinya minimum kok. Biasanya kalau yang min F itu kalau pengubahan maksimum. Ya. Kalau misalnya kita punya maksimum apa, kan kita maksimum F sama dengan apa. Nah, kita kan inginnya yang yang kita pertahankan koefisiennya negatif, sehingga F-nya bisa dipindahkan ke sebelahnya sehingga dia plus F plus min F gitu ya. Tapi kalau ini minimum, ini kan tinggal F sama dengan min X2. Pindahkan saja gitu ya yang X2-nya. Nah, ini kan masih ada penyetaraan nanti ya, penyetaraannya karena ada M-nya ini. Jadi ini kan belum kanonik nih. Sorry, ini saya mungkin tulisnya standar dulu karena ini belum kanonik nih. Kenapa belum kanonik? Karena kan kalau kita inputkan ke dalam tabel simplex ya, ini harusnya 0 kan. Kalau kanonik blok sebelah sini Y sampai F itu harusnya identitas, nggak boleh ada huruf M ini gitu. Sehingga kita perlu membuat dia menjadi standar kanonik dulu. Nah, caranya seperti ini. Gitu. Nah, kalau misalnya bentuknya sudah seperti ini, gitu, sudah yang seperti ini, maka dia inilah yang standar kanonik. Gitu. Ya. Oke. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Nah, selanjutnya sih ini kita akan selesaikan dengan cara, ini benar nggak sih? Dengan cara simplex biasa ya. Jadi kita lihat ini, ya ini kan menghilangkan 1 min 4M ya. Ya. Nah ini saya ambil dari buku RAW-nya 1 min 4M ini dipilih, tapi nanti coba kita lihat ya, sebetulnya kalau lihat angkanya ini min 6M, ini 1 min 4M ya. Berarti lebih negatif mana gitu ya, 4M dengan 6M ya. Ya, nanti bisa dicek ya. Kalau lihat ini sebetulnya harusnya ini yang lebih negatif ya. Karena kan ini 6 kali M. Kalau M-nya 1 triliun gitu ya. 1 triliun, misalnya kali 6 jadi 6 triliun. Negatif tapi ya. Kemudian saya punya di sini min 4M tapi dikurangi 1. Ya harusnya yang lebih kecil yang ini. Ya kita ikuti dulu aja, tapi nanti kita koreksi. Ini tadi langsung ambil dari buku RAW-nya ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya ini memang betul paling negatif, berarti kan caranya seperti biasa ya, kita pilih X2, kita tentukan rasionya 12/2, 10/2, terus pilih lagi rasio terkecil
lalu lakukan pivot pada posisi 2 ini, kemudian ini hasilnya, ya hasil pivot iterasi 1, cek lagi seperti biasa di paling bawah ada yang negatif, oh ternyata dia yang ini masih negatif, kita pilih lagi, ya kemudian 2/1, 5/0,5, 10, 3/1, 3 berarti paling kecil ini, Y1, Y1-nya keluar, ya kemudian hasilnya, nah ini simpel biasa aja, sudah positif semua garis F-nya, gitu ya, kemudian ini nilainya X1-nya 1, X2-nya 4,5, Y3-nya 2, dan seterusnya, ya. Nah, tapi permasalahannya, seperti saya sampaikan sebelumnya, kalau untuk Big M, kita selalu dealing with this M, gitu. Jadi, saya nggak tahu M-nya berapa, gitu ya. Kemudian, kalau dilihat dari ini, mungkin nanti saya minta ya, kita coba, nanti saya juga coba untuk mengecek, kok saya lihat nih, yang ini yang paling lebih negatif, min 6M gitu ya. Nah, jadi ini contohnya pengerjaan Big M ya, sekalian mengingatkan kembali. Seperti itu. Terlepas dari tadi, mungkin kita harus mengerjakan yang min 6M terlebih dahulu, gitu ya, tapi cara multi objektifnya sudah bisa dipahami bagaimana urutan pengerjaannya. Kemudian kalau mengerjakan dengan Big M akan begini, hasil akhirnya memiliki huruf M ini, dan saya tidak tahu berapa M-nya. Sehingga secara umum ya, dengan sejarah simpleknya, Big M ini kemudian diperbaiki dengan 2 fase ya. Nah, ini pada slide selanjutnya saya sudah tambahkan pengerjaan dengan 2 fase ya. Dengan 2 fase ini, kalau 2 fase ya, saya perlu membuat parameter invisibilitas ya. Dan penambahan parameter invisibilitas itu ya, kalau sudah pernah membaca gitu atau pasti sudah baca ya, ada di slide saya kok. Ini dinyatakan sebagai W. Nah, W-nya itu adalah penjumlahan semua artificial variable yang terlibat dalam model ini. Berarti karena di sini cuma ada satu variabel artificial A1, maka W-nya itu adalah A1 saja. Nah, kemudian ini harus kita buat menjadi SPL dengan ruas kanannya berupa konstanta, berarti saya punya W min A1 gitu ya, atau mau ya atau kalau misalnya A1-nya pengen jadi 1, berarti ini nanti jadinya plus min W tadi ya, seperti yang ditanyakan sama Owen ini. Nah, ini sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal kita ubah ininya jadi min W gitu ya, seperti ini. Nah, ini A1-nya di sini sama dengan 1. Nah, tapi dengan penambahan fase yang kedua, yang W ini, ya, yang W yang ini, ya. Nah, ini mengakibatkan sama seperti tadi, yang di sini, bentuk ini adalah bentuk yang tidak kanonik, gitu ya, tidak kanonik. Sehingga harus kita ubah ke dalam bentuk kanoniknya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah operasikan baris terakhir ini, ya, baris yang terakhir ini, dengan constraint yang memuat A tadi. Jadi itu adalah yang A yang ya. Jadi kendala yang keempat ini, yang ini. Ya, jadi versi merah ya warnanya ini. Nah, kita operasikan kita kurangkan gitu ya, kita kurangkan atau kita jumlahkan dengan yang ini ya. Nah, kita bisa tulis kembali di sini operasi yang dari atasnya itu adalah min 6x1 min 4x2 ya plus A1 ya plus A1 oke, sama dengan min 6 ya, min 6 gitu. Nah, kalau misalnya ini saya mau menghilangkan, saya kan mau menghilangkan A1 ya, jadi saya mau hilangin teman juga udah sebenarnya. Nih, saya mau ngilangin A1, berarti saya boleh jumlahin ya, garis atas tadi, ya, dengan garis bawah. Jadi saya akan punya ini, kenapa juga dijumlahkan? Karena saya ingin simpleknya jalan. Jadi kita akan memerlukan koefisien yang nilainya negatif, gitu ya. Jadi ini dijumlahkan. Sehingga ini
A-nya ini juga boleh sebentar. Kalau ingin ini saya inginnya hilang gitu ya, hilang A-nya. Oh itu sorry. Kalau hilang A-nya, tapi oke, berarti saya ubah saja operasinya. Bukan, jadi diubah operasinya itu adalah kendala dikurangi dengan ini ya, kendala dikurangi dengan supaya di bawahnya tetap ya. Jadi ini kendala dikurangi F-nya ya. Nah ini ya, ini maksud saya ini, jadi ini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Nah, di sini kalau jumlahkan ini negatif ya, negatif. Sorry, ini kita ya boleh supaya pokoknya prinsipnya kita mau menghilangkan A1 ya, jadi ini kurang gitu ya, berarti nanti di sini plus atau ya plus minus jadi W ya, sama dengan 0. Nah gini, nah sehingga nanti bentuk ini ya, bentuk yang sudah hasil operasi saya inputkan ke dalam nah ini jadi seperti ini, saya inputkan ke dalam tabel sinteks saya yang saya punya kan 6x1 4x2 plus W, berarti saya boleh di sini W. Jangan lupa tambahkan satu kolom W, kemudian ini min 6, min 4, kemudian W koefisien W-nya adalah 1, gitu ya. Ya, di sini sama dengannya harusnya min 6 ya, min 6. Ya, karena dikurangkan 6, min 6, min 0, berarti 6. Kemudian lakukan operasi simplex atau dengan simplex biasa, gitu ya. Nah, ini saya kasih coba aja. Nah, ini jadi dapatnya ini. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat operasinya. Nah, ini kan yang paling negatif mana? Yang negatifnya ini, ya. Yang min 6 ini. Jadi saya boleh kasih blok min 6 ini, ya. Kemudian di sini lakukan perhitungan rasionya 12/3, 10/1, 3/1, 3, 6/6, 1. Pilihlah yang terkecil ya, yang terkecil, berarti saya harus memilih yang ini ya, karena pilih rasio yang terkecil, simplex biasa aja ya. Ini salah, harusnya 1 ya. Nah ini, jadi yang A1 ini kita buat atau kita tandai gitu, kita tandai. Nah lalu operasi ya, operasikan A1 ganti dengan S1, dia jadi 1, sisanya 0. Nah ini hasilnya seperti ini, jadi langsung optimal karena tidak ada lagi yang negatif. Di sini menyatakan bahwa, oh ya, kita harus cek dulu, di dua fase itu kita harus cek W-nya, dia akan optimal atau W-nya menjadikan masalah kita menjadi terbatas, ya, visible dan terbatas, jika nilai W-nya sama 0. Jadi ini penting sekali nih, nilai W yang ini 0. Kalau dia tidak 0, berarti masalah kita invisible, tidak bisa diteruskan. Nah, kalau dia sudah 0, ya, seperti ini kan 0, maka kita boleh menghapus, ya, saya hapus ya baris W yang bersesuaian. Nah, nih, kita hapus dulu baris W-nya, ya, boleh. Nah, ini fase pertama selesai. Fase kedua, gitu ya, fase kedua kita cek di koefisien F-nya. Nah, di sini juga di F-nya sudah tidak ada lagi. Ya, sudah tidak ada lagi yang negatif, berarti ini sudah optimal. Tapi ingat ya, kalau mau dihitung lebih lanjut, ini karena koefisiennya 0 semua, berarti dia punya infinite number of solution. Berarti kita punya alternatif. Nah, di sini nilai yang diberikan, itu X1 adalah 1, X2-nya berarti 0, karena tidak masuk negatif. Kemudian Y1 9, Y2 9, Y3 0. Lalu nilai fungsi objektifnya adalah 0. Begitu. Ya. Ini kayaknya saya harus ngecek yang BCM-nya, karena tadi saya lihat ini dua fase dengan dua simplex hasilnya sama. Ya, F-nya 0, X1-nya 1. Ya. Nah, jadi nanti silakan dicek lagi ya, nanti boleh pakai BCM boleh, pakai dua fase boleh, pakai dua simplex. Ini yang tabel selanjutnya ini pakai dua simplex. Kalau pakai dua simplex, kita biarkan ya, ini bisa terlihat sekali di sini kita hemat langkah dengan dua simplex. Artinya kita tidak menambahkan variabel lain, kita bekerja dengan tabel yang tadi saja seperti ini. Kemudian kita akan bekerja dengan ruas kanan yang negatif, ya, ruas kanan yang negatif.
pilih ruas kanan negatif, kemudian rasio hanya bisa ditentukan ketika baris terpilih yang bersesuaian itu yang nilainya negatif. Nah, seperti ini. Berarti ini kan 0 dibagi min 6, 0, 1 dibagi min 4/4. Yang lebih kecil tentu saja 0. Pilih X1, maka X1 akan menggantikan A1, masuk di sini. Nah, hasil perhitungannya seperti ini, ya. Tidak ada yang negatif lagi, ya. Nah, kemudian di sini, tapi yang berbedanya di sini Y3-nya 2. Tidak masalah, yang kita perlukan itu adalah nilai F dan variabel asli. Variabel aslinya adalah X1 dan X2, ya. Jadi dia X1-nya 1, X2-nya 2, sama dengan hasil 2 fase. Begitu, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh pengerjaan leksikografi, ya. Sebetulnya ini kalau untuk metode penyelesaiannya boleh dipilih yang efektif saja gitu ya. Nanti kita akan lihat ini kebetulan tabelnya sedikit sehingga bisa dilakukan perhitungan seperti ini. Ya, nah kalau ada yang mau ditanyakan? Ya sebetulnya kalau untuk teknik teknik optimisasinya atau teknik metode sinteksnya silahkan ya, nanti boleh di cek lagi ya. Nah, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, kita akan coba lihat contoh soal dulu deh, ya, contoh soal. Ini kalau misalnya mau merujuk ke file yang ada di sini, ya, ini ya nanti bisa dibaca mungkin hasil papernya. Mungkin saya cuma pengen tanya kalau misalnya soalnya kayak gitu gimana? Ya. Nah, kalau ini bukan linear programming nih. Karena pada fungsi tujuan ada kuadrat. Ini ada kuadrat. Kemudian kendalanya berkuadrat juga. Kan kalau ini dibuka kuadrat. Tapi kan kalian udah belajar quadratic programming, jadi nggak masalah ya. Nanti kalau pakai MATLAB sih ya lebih gampang. Karena kita tinggal disuruh F min con gitu ya, atau kalau pakai Maple juga kita punya QLP ya, Quadro juga bisa digunakan gitu, seperti itu. Ya, tapi maksud saya multi objektif itu bisa juga berupa masalahnya yang non linear seperti ini. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Balik lagi ke sini. Ibu mau tanya. Ya. Yang boleh? 2 fase, Ibu. Ya, boleh 2 fase. Kalau misalkan ketika bentuk standarnya diubah menjadi bentuk kanonik itu tidak ada kolom yang negatif, gimana, Bu? Oh, gitu. Kalau untuk 2 fase, kalau memang tidak bisa memperoleh kolom B salah satunya negatif ya, stop di situ. Mungkin bisa dilihat lagi ya catatan saya di 2 fase. Itu tahap pertama itu membuat dulu ya si ruas kanannya jadi negatif gitu. Kalau misalnya memang harus gitu ya dengan menggunakan 2 fase, kita bisa kalikan yang ini jadi negatif ya. Jadi negatif, tapi kan konsekuensinya matriks identitasnya juga negatif kan kalau dikalikan negatif. Jadi nggak fit. Kalau misalnya sudah tidak punya cara lagi untuk memperoleh angka negatif di sebelah kanan, berarti stop, itu tidak bisa kita kerjakan dengan 2 fase, gitu. Ya, karena kan kalau misalnya 2 fase itu kan aturannya salah. Jadi gini, Big M, 2 fase dan 2 simplex itu adalah metode alternatif simplex yang mengatasi invisibilitas. Nah, ciri-ciri dari invisibilitas itu adalah eksistensi dari entry ruas kanan yang nilainya negatif tadi, gitu ya. Kalau misalnya tidak ada yang negatif, berarti kita nggak bisa pakai metode alternatif. Berarti simplex biasa, gitu kan? Ya kalau misalnya di sini positif semua, kita kerjainnya simplex aja. Ngapain susah-susah? Kan kalau simplex itu simplex biasa itu akan bekerja dengan baik, ya, atau syarat perlu dilakukan simplex itu adalah ruas kanannya nggak ada yang negatif gitu kan.
Gitu ya. Jadi dia akan mempunyai solusi basis visible kalau gitu ya, kalau ruas kanannya tidak ada yang negatif. Gitu. Oke, Bu. Ya, jadi kalau ruas kanan nggak bisa dinegatifin, ya udah pakai simplex biasa aja. Ya, baik. Coba saya mau minta tolong cek dulu yang tadi saya ragu-ragu itu. Saya ragu-ragu di BKM ya, yang ini. Coba tolong kerjain kalau dipilihnya X1 ya, X1 lakukan simplex. Apakah hasilnya sama dengan dua fase dan dua simplex ya? Coba biar sambil ingat-ingat cara mengerjakan ini. Ya, saya mau ambil dulu ini charger. Ya, kalau ada yang mau. Ibu, punten Bu mau nanya. Ya, boleh. Kalau yang tadi yang tabel 2 fase, yang langkah terakhirnya Bu, Ya, itu gimana? F-nya, yang langkah terakhir itu F-nya yang bagian X2 sama bagian F-nya harusnya satu atau bukan Bu? Nah, saya lihat dulu slide-nya ya. Di dua fase ya. Yang ini, kemudian gimana pertanyaannya? Yang bagian F, yang langkah terakhir F-nya yang kolom X2 sama kolom F-nya itu isinya satu atau harusnya satu bukan Bu? Oke. Oh, yang ini. Yang tahap akhir ini kan hasil perhitungan ya. Hasil perhitungan ya. Tadi saya ngitung ini pakai Excel, dia memberikan nilai di sini 0 ya, harus. Oh iya, benar-benar. Sorry. Ini harusnya satu ya. Karena kan ketika kita mengubah garis F ini, kan dia sudah 0 nih F-nya ya. Berarti ini dia tidak berubah ya. Kan ketika saya pilih 6, angka 6, ini harus menjadi 1 kan, semua yang entry lainnya harus jadi 0 gitu ya. Oke, ya benar-benar. Berarti ini Sama 1, kolom yang F-nya. yang F-nya ya, oke. Ini 1 ya, kemudian ini udah betul ya? Oke, ya. Makasih Guru. Oke. Sekarang tolong itu dulu ya, tolong bantu saya untuk mengkonfirmasi apa yang di ini. Ada yang sudah coba yang ini, ini.
Oke, ada yang sudah selesai? Ya, ada yang bisa bantu saya? Kalau ini saya coba kerjakan, memang kelihatan ya bahwa nanti X-nya, kemudian F-nya juga ya. Nanti tolong dicoba untuk ngecek yang big M-nya ya. Oke, saya lanjutin dulu ya, karena di bawahnya masih ada seri untuk dual dual programming ya. Nanti boleh dicek aja. Jadi saya minta tolong cek untuk yang big M ya. Oke, sekarang selanjutnya ini ya. Jadi disampaikan juga di sini, bisa dicek nanti di buku bahwa ada juga yang namanya utility function method. Ya, di sini metode ini didefinisikan untuk setiap tujuan yang sesuai dengan kepentingan relatif ya. Nanti kita harus, nah kalau yang ini harus membuat semacam pembobotan, kemudian kita jumlahkan ya seperti ini. Jadi kita akan kalikan nanti pembobotan alfa i untuk setiap fi gitu ya, di mana nanti alfa ini itu harus jumlahnya sama dengan 1 gitu. Nah, sehingga nanti fungsi objektifnya menjadi sebuah fungsi baru yang disebut sebagai fungsi u, yaitu utility method. Kemudian, nah ini utility method itu bentuknya akan seperti ini, jadi UI, FI gitu ya, dengan tadi cara menentukan UI-nya diboboti dengan alfa. Kemudian kendalanya sih tetap ya lebih kecil sama dengan tadi sudah jelas juga ya, kalau misalnya nanti kita punya lebih besar, kita tinggal ubah menjadi kecil gitu ya. Nah kalau inverted utility function method, ini setelah diperkenalkan ya, kalau ini dibuatnya 1/, gitu. Jadi metode kebalikan dari utility, kita tentukan dulu utility, kemudian nanti 1/nya ya. Jadi dibuat 1/, kita juga di sini punya fungsi baru namanya U inverse gitu ya, seperti ini. Ini hanya untuk kita ketahui, hari ini kita tidak bahas. Kemudian utility function method ini beberapa fungsi objektif dapat dikombinasikan menjadi fungsi gabungan tunggal untuk dimaksimalkan dengan menjumlahkan fungsi tujuan dengan bobot skalar atau weight positif pada masalah memaksimalkan dan dengan bobot negatif pada masalah meminimalkan. Jadi fungsi tujuannya nanti ada pembobotan. Nah, kemudian pada gabungan fungsi tujuan tersebut diminimalkan, maka bobot skalar ya pada fungsi tujuan yang maksimum harus negatif dan berlaku sebaliknya. Gitu. Kemudian, nah ini yang ingin saya perkenalkan ya. Saya lihat di S1 Matematika ini juga banyak gitu ya yang mengerjakan skripsi dengan menggunakan goal programming. Nah kadang-kadang ada beberapa hal yang harus kita luruskan ketika saya menguji misalnya gitu ya, ada yang harus kita samakan prosesnya. Nah ini kita lihat lagi ya, kalau multiple goals atau goal programming ini salah satu teknik pemrograman matematika yang tidak bekerja atas dasar optimisasi, tapi ini harus ada satisfaction atau pemenuhan tujuan gitu ya. Ini dikenalkannya sama Charles dan Cooper, Lee dan Ignacio pada tahun 70-an. Nah kemudian di sini kita harus mendefinisikan dua variabel tambahan sebagai variabel deviasional gitu ya. Nanti kalau misalnya kita bisa menyatakan sesuatu itu under achievement atau over achievement, kita nyatakan dalam bentuk DJ in dan DJ plus. Nah, kemudian fungsi tujuannya ini selalu diekspresikan dalam bentuk minimalisasi, gitu. Artinya kita tentu harus meminimumkan penyimpangan. Jadi kalau goal programming nggak ada maksimisasi ya, karena itu tadi kita maunya ngecek gitu ya, over achievement atau under achievement. Jadi harus meminimumkan penyimpangan dari target. Kemudian kalau di goal programming ini juga harus dinyatakan bahwa ada dua jenis ya. Yang pertama adalah goal programming yang mempunyai tujuan tanpa prioritas, artinya semua goal atau semua tujuan sama penting. Yang kedua kalau ada prioritas, jadi ada tingkat urgensi gitu, seperti ini ya. Nah kemudian di sini bentuk umum GP goal programming adalah seperti ini. Tadi kan meminimumkan penyimpangan. Jadi kita akan menyatakan penjumlahan dari over achievement dan under achievement dipangkatkan dengan P gitu. Jadi dia membentuk deret apa ini ya, deret
geometrik ya dengan pangkat paling besarnya adalah P sama dengan 1. Kita bisa amati ya, kalau misalnya P-nya 1, ya, maka ini 1 per P 1. Kemudian P-nya 1. Berarti dia cuma penjumlahan antara DJ plus sama DJ minus aja. Tapi kalau misalnya P-nya lebih besar, nah P ini menyatakan tingkat prioritas ya. Kalau misalnya prioritasnya ada beberapa, nanti harus diinputkan. Nah, kemudian di sini kendala yang lebih tinggi sama dengan. Kemudian kalau kita ternyata harus bisa menyatakan juga ya semua kendala yang tandanya sama dengan, ditambahkan DJ plus min DJ min sama dengan DJ. Kemudian ini semua D-nya harus selalu non negatif, kemudian perkalian antara over dan underachievement sama dengan 0. Kemudian pada prinsipnya ya semua pengerjaan ini akan diarahkan ke linear programming gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, nah jadi kalau contoh soalnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya saya diberikan maksimumkan bentuk ini gitu ya. Ini kan belum dalam bentuk programming ya, masih dalam linear programming. Maksimumkan Z yang ini gitu ya. Z-nya ada J, ada dikasih J juga ya ini. Kemudian ada statement pada tingkat produksi ini perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebesar 2.400. Kemudian ada batasan sudah disebut ini bahwa si X1 diproduksi sebanyak 10 unit. Gitu ya. Nah, maka goal satunya ya. Jadi tujuan pertama kita harus mendapatkan keuntungan sebanyak 2.400 dolar. Gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat bentuk yang tadi, gitu, ini adalah goal programnya. Karena kita bicara keuntungan, maka Z itu boleh kita ganti dengan angka 2.400. Karena sudah langsung, saya maunya untungnya segini gitu ya, seperti itu. Tapi jangan lupa masukkan under dan over achievement-nya. Nah, yang harus kita minimumkan bukan lagi masalah yang tadi, bukan lagi masalah asli yang ini, tapi kita ubah masalah ini ke dalam bentuk goal programming. Kita akan selalu menjumlahkan ini ya. Nah, dalam kasus ini ya, karena kita mau ngerjain dulu goal 1, berarti kita selesaikan dulu untuk D1 ini gitu ya. Jadi ini kita meminimumkannya untuk tujuan pertama 1 ini seperti ini, penambahannya cuma deviasi pada keuntungan saja. Ini bentuknya. Dan kalau kita lihat lagi modelnya, kendala yang lainnya tetap sama, tapi kendala ataupun tujuannya disimpan atau dipindahkan ke dalam kendala, kemudian kita mengganti fungsi objektifnya dengan penjumlahan D1 plus dan D1 min, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau menyertakan tujuan yang kedua, yaitu bahwa produksi X1 ya, produksi X1-nya itu harus diproduksi sebanyak 10 unit, gitu ya, 10 unit. Nah, di sini kita harus mencantumkan ya pada X1, kan ini kan X1 ya, X1-nya ditambahkan dengan deviasi, selisih deviasinya sama dengan 10. Nah, sementara itu fungsi objektifnya ya, kenapa ya fungsi objektifnya tidak menyertakan D2 plus gitu ya, D2 plus. Nah, kalau ini kan kalau yang tandanya plus itu over achievement ya. Nah, sementara ini yang diinginkan di sini itu adalah produksinya tepat 10 gitu ya. Jadi di sini kita hanya perlu menentukan kalau tidak terpenuhi gitu ya, bagaimana gitu, seperti ini. Jadi yang mau kita minimumkan adalah yang mau kita minimumkan adalah batas yang kalau tidak terpenuhi ya, seperti itu ya. Tapi kalau untuk di sini di kendalanya tetap dimasukkan ya selisih antara deviasinya, sehingga ini sama dengan 10. Nah, bentuk ini ya, bisa dilihat bentuk ini adalah bentuk pemrograman linear biasa. Cuman variabelnya nambah. Tadinya cuma X1 dan X2, sekarang nambah dengan D1 plus, D1 min, D2 min, D2 plus. Ini bisa diselesaikan dengan simplang biasa, gitu ya. Nah, saya di sini menjelaskan pengobolannya, nanti boleh silakan dicoba pengerjaannya.
Nah, kemudian ini penetapan, mungkin nanti ditanyakan ya, penetapan prioritasnya gimana? Nah, ini penetapan prioritas pada fungsi tujuan dilakukan dengan menambahkan koefisien P1, prioritas pertama, P2, dan seterusnya pada variabel deviasi. Nah, jika kita menetapkan prioritas bagi berikut, P1, prioritas pertama adalah target profit 2040 tadi, kedua menghindari underachievement, nah ini ya, karena dia menghindari underachievement dari produksi B1, maka di fungsi objektifnya itu tadi cuma yang negatifnya, yang plusnya tidak disertakan. Kemudian mungkin bisa ditambahkan lagi nih prioritas selanjutnya, menggunakan semua kapasitas pada departemen pertama. Atau yang keempat adalah menghindari semua kelebihan kapasitas pada setiap departemen, gitu ya. Nanti fungsi objektifnya jadi seperti ini. Kalau misalnya ditambahin, gitu ya, ditambahkan prioritas ketiga, menggunakan semua kapasitas pada departemen pertama, gitu ya. Jadi, nah departemen pertama itu artinya kendala yang pertama ya, ini. Nah, ini ditambahkan selisih antara over dan under dan over achievement ya, kemudian tambahkan fungsi objektif. Kemudian yang prioritas keempatnya menghindari kelebihan. Nah, kalau kita menghindari kelebihan, maka yang di sini juga hanya negatifnya ya, seperti itu. Nah, sehingga model besarnya jadi, nah perhatikan baik-baik bentuk ini. Bentuk masalah ini juga linear programming gitu ya. Asalkan semua variabel ini tidak ada yang berpangkat 2, 3, 4, dan seterusnya, ini adalah pemrograman linear biasa. Silahkan selesaikan dengan pemrograman linear. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita membuat modelnya gitu ya, memahami situasi yang diberikan, kemudian buat model. Begitu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan dari saya, latihannya ya ini, selesaikan ini, gitu. Berarti ini kerjanya dengan berapa nih? Kalau yang tadi prioritas 1-2, berarti variabelnya cuma 5. Kalau tambahkan kasus yang kedua tadi ya, kalau yang ini sudah dengan prioritasnya 1, 2, 3, 4, kita punya pekerjaannya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 variabel. Ya, nah 10 variabelnya, 10 variabel, oke, ini harus bisa diedit, ini harusnya koma di sini. Ya, jadi nanti 10 variabel, ya silakan pakai alat bantu misalnya gitu ya. Kalau tadi kan baru 2, itu bisa kita pakai singkat biasa. Ya, okay. Ibu mau tanya, Ibu. Boleh. Misalkan yang ditetapkannya itu hanya X1 sama dengan 10, tapi goals-nya itu tidak ditetapkan, apakah itu goals apa? Metode ini gitu, Bu. Apakah itu termasuk dalam metode ini? Oke. Nah, ya, gini ya. Jadi kan yang harus kita garis bawahi di goal programming itu ada keinginan untuk mencapai sesuatu situasi gitu ya, seperti itu. Nah, jadi misalnya tadi kata Owen cuma ditentukan bahwa produksi tidak boleh melebihi 10 gitu ya, misalnya seperti itu ya. Ya berarti itu artinya goalnya cuma 1. Nah, kita cuma menyertakan kendala yang ini tadi. Di kendala ini ditambahkan ini gitu ya. Nah, kemudian di fungsi objektifnya yang ini yang cuma ada 2 ini aja. Gitu. Ya. Jadi pengertian goal programming itu ya, itu adalah adanya tujuan yang sudah didefinisikan gitu ya. Kan di sini kan sudah di-fix ya, ditetapkan ya. Saya mau keuntungannya 2.400, pokoknya gimana caranya nih gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua misalnya tadi produksi tidak boleh lebih dari 10. Berarti yang dilarang bukan kalau lebih boleh ya. Karena produksinya minimal 10 gitu. Tapi yang nggak boleh itu adalah kekurangan produksi. Gitu. Ya? Oke. Nah, ini contoh soalnya ini kalau untuk exercise-nya silakan bisa dikerjakan yang angka-angka ini sudah eksplisit ya, tinggal di YouTube. Punten ini koma ya, ini saya nggak bisa diedit yang ini. Jadi ini harusnya
D3 min, koma, D3 plus, koma, D4 min, koma gitu ya, bukan minus ya. Oke, nah mungkin untuk memberikan motivasi gitu ya, saya mau menunjukkan gitu ya bahwa ini bisa kita jadikan sebuah exercise yang bisa menghasilkan publikasi gitu, seperti itu. Nah, untuk S1 pada prinsipnya kita kan tidak perlu menciptakan teori baru gitu ya. Barangkali kalau misalnya Anda bisa bikin atau misalnya menghitung gitu ya, menghitung dengan data yang ada, kemudian menggunakan model yang sudah jadi atau model itu boleh saja gitu ya, tapi bergantung pemilih sih, nanti kalau pemilihnya ingin ada pengembangan. Nah, seperti saya dulu kan bisa aja ya nggak pakai data spasial, cuma menguasai objektif untuk alokasi guna lahan. Nah, cuma supaya lebih realistis gitu ya, digunakanlah data spasial. Artinya ada ruang dan waktu gitu ya. Nah, ini contohnya jadi desainnya gini ya, jadi saya punya multi objektif linear programming problem ditambah dengan data spasial, ternyata dia menghasilkan masalah linear programming, integer linear programming gitu, sehingga penyelesaiannya tetap memerlukan branch and bound gitu, seperti itu. Nah, dengan menggunakan metode leksikografis gitu ya, ini memungkinkan kita untuk mengubah multi objektif linear programming menjadi linear programming saja. Kalau misalnya kita tidak punya integer programming ya beruntung ya, tapi kalau punya variabel integer, ya itu yang harus kita selesaikan gitu. Dan ingat integer programming itu termasuk hard problem ya, jadi masalah yang sulit. Nah, ini saya cuma kasih insight saja mungkin supaya lebih bersemangat gitu ya. Ini boleh juga nanti kalau berminat dipelajari lagi, ditambahin lagi, diapain lagi gitu ya. Ini contohnya alokasi guna lahan tadi. Ini juga merujuk kepada Li ya, penulisnya Li dari Cina. Kemudian kita gunakan model yang sama gitu ya. Nah, kemudian ini ada pendefinisian beberapa kondisi ya, kalau berubah seperti apa. Kemudian gampangnya begini diagramnya. Jadi misalnya di suatu daerah itu memiliki beberapa tipe lahan. Tipe lahan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Beberapa lahan. Nah, kemudian diubah gitu ya, diubahlah bentuk ini. Misalnya pemerintah punya perencanaan unit. Nah, jadi misalnya di Jatinangor nih, pemerintah kecamatan udah tahu, kira-kira ini harus jadi apa gitu. Nah, ini kita mau diproyeksikan ya ke perencanaan unit-unit ini. Nah, ini tugas kita itu adalah di future-nya gitu ya, di masa depannya kita mau menguji apakah benar perencanaan unit 1 itu memang tipe lahan 1. Nah, secara optimisasi kita harus mempertimbangkan semua solusi yang visible, di semua kemungkinan yang mungkin ditinjau. Jadi makanya ini setiap perencanaan mempunyai kemungkinan diaplikasikan ke semua tipe lahan, gitu ya. Jadi ini kemungkinannya kalau misalnya kita buat 4 seperti ini, gitu ya, maka kita akan punya ya ada 16 alternatif nih, kayak gini, begitu ya. Nah, selanjutnya ini kita bisa lihat. Ibu, maaf suaranya ke-mute. Ya, sekarang sudah ada? Ya, Sudah, Bu. Sebentar, kita ulangi ya. Nah, ini ya, jadi tadi saya udah cerita ini
tipe lahan di suatu daerah, pemerintah setempat merencanakan unit 1, 2, 3, 4, gitu ya. Kemudian tipe lahan 1, 2, 3, 4 begini, ya. Kita mau ngecek nih apakah benar gitu tipe lahan 1 itu nanti akan berubah jadi tetap tipe lahan 1, tipe lahan 2 dan seterusnya. Kita gunakan analisis data spasial dengan matriks yang sederhana aja, biner dan bobot seragam. Biner itu kalau bertetangga, kalau bobot seragam ya jumlah tetangganya gitu ya, seperti ini. Kita punya matriks, kemudian model yang kita punya seperti ini. Maksimumkan kita ubah ya, karena tadi kita supaya bisa dikerjakan dengan simplex, ubah ke minimum. Nah, ini juga sama ya, ini minimum, kemudian nih fungsi objektif yang CRX-nya dimasukkan ke dalam kendala, gitu ya. Dihitung, gitu ya, dihitung, dapatlah seperti ini. Sehingga dengan ya, kita waktu itu melakukan alternatifnya dengan 4 tipe lahan itu kita secara enumerate aja kombinasi lahan seperti ini, kemudian dihasilkan matriks bobot seragamnya, dihitung, kemudian ini hasilnya yang paling minimum mana gitu ya, kemudian dikerjakan dengan menggunakan branch and bound. Ini branch and bound-nya. Ya kalian kan udah tahu branch and bound, udah tahu simplex, udah tahu ini tadi apa di sini ya, mungkin pengetahuan, jadi bisa dikombinasikan dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain, gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga dapatlah perencanaan yang bisa direkomendasikan tuh seperti ini, gitu ya. Nah, kalau di sini masih bicara secara umum ya, lahannya tidak dinyatakan. Misalnya, boleh aja nanti bisa diimplementasikan, oh kalau lahan 1 itu adalah sawah, lahan 2 itu adalah perumahan, lahan 3 itu hutan dan ruang terbuka hijau misalnya. Lahan 4 itu pemukiman, misalnya seperti itu. Nah, kita mau lihat ruang dan waktu itu tadi. Ruangnya berarti si lahannya, nah waktunya saya mau perencanaan 10 tahun ke depan. Apakah 10 tahun ke depan Jatos masih tetap Jatos gitu misalnya kalau Jatinangor ya, ataukah nanti 10 tahun ke depan Jatos jadi sawah gitu misalnya. Kebalik ya, biasanya sih sawah jadi mall gitu. Sekarang bisa nggak dari mall kembali ke sawah? Nah, ini kita analisis gitu dengan menggunakan optimisasi combine dengan data spasial gitu ya, combine dengan pengetahuan yang lainnya ya, metodenya. Nah, ini penelitian ini ya seperti yang saya tunjukkan sudah jadi skripsinya, sudah jadi papernya gitu ya, kemudian 8 tahun kemudian itu dikembangkan lagi sama Putri ini, disertakan dengan robustnya. Misalnya ada data yang dianggap tidak tentu gitu ya. Nah, ini dapatlah seperti ini. Nah, ini sebagai motivasi saja gitu ya, bentuk bahwa teori-teori yang sudah kita pelajari ini memungkinkan untuk kita bisa mengubahnya menjadi kajian saintifik yang bisa dipublikasikan seperti itu ya. Nah, untuk hari ini tugas konfirmasinya tadi ya, 1 yang Big M tolong dicek, kemudian yang kedua exercise untuk goal programmingnya ya, yang ini coba tolong hitung 2. Yang ketiga gimana nih kalau soalnya adalah non-linear programming gitu ya. Ini untuk latihan aja. Kalau yang tolong dikonfirm gitu ya, seperti ini. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk yang non-linear programming ini, kita bisa juga mengerjakannya dengan KKT ya. Jadi pertama kan kita hilangkan dulu yang 2 ini, abaikan. Kemudian saya punya 1 fungsi tujuan yang linear dan kendalanya yang non-linear ini. Kerjakan dengan Karuskun-Tucker, gitu kan. Dapat optimalnya, substitusi ke nilai fungsi objektif, lalu fungsi objektifnya simpan ke dalam kendala, kerjakan lagi fungsi objektif yang kedua. Ya, ini juga di sini ada kuadrat, di sini ada kuadrat, berarti bisa pakai KKT. Sudah dapat hasilnya, substitusikan lagi ke sini fungsi objektif yang kedua, lalu kerjakan fungsi objektif yang ketiga dengan kendala awal ditambah dengan kendala dari fungsi objektif yang kedua. Ya, nanti kalau fungsi objektifnya bertambah banyak, berarti tadi seperti yang ditanyakan Owen tadi, nanti di sini akan berderet semua fungsi objektif
dari prioritas yang sebelumnya gitu ya. Gitu. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya kalau materi udah cukup ya, ini juga udah cukup banyak, lumayan gitu kalau dicoba soalnya ya. Nah, oke, apa lagi yang mau ditanyakan? Oke, Owen mau tanya? Kalau ini Bu, pengen lihat yang cara di MATLAB-nya Bu. Oh, ini kebetulan saya pakai MacBook. Ini MATLAB-nya udah mati nih di MacBook. Kebetulan license saya juga nggak ada ya. Jadi tapi kalau MATLAB ini gampangnya, kalau MATLAB kita harus bisa mengentrikan jenis fungsi ini ya. Jadi kan kalau ini kuadratik ya. Kuadratik sebentar ya. Saya mungkin punya contoh yang bisa saya tunjukkan tanpa menunjukkan ininya ya. Jadi yang penting itu kalau di MATLAB bentuk ini yang harus kita expose. Setengah X transpose H X gini ya. Jadi yang harus bisa kita lakukan di MATLAB itu, jadi kan minimumkan fungsi F sama dengan ini ya. Nah, fungsi F sama dengan ini. Nah, yang harus kita inputkan ke dalam fmincon ya, ke dalam fmincon. Jadi fmincon ini adalah operasinya itu adalah fungsi objektif, kemudian constraint-nya, jadi himpunan semua constraint, kemudian kondisi pada x-nya. Jadi misalnya saya bicaranya. Jadi kalau misalnya nanti mau ngerjakan pakai MATLAB atau pakai R atau pakai silab gitu ya, yang dekat dengan MATLAB nah silab ya. Nah ini harus dinyatakan dalam jadi fmincon objektifnya apa gitu ya, constraint-nya apa, terus batasan untuk x-nya. Nah tapi secara spesifik gitu yang dia perlukan itu adalah fmincon untuk C, A, B gitu ya. Kemudian kalau misalnya C-nya itu berarti yang ini ya, yang ini. Kemudian saya juga, oh ya ini karena kita, bukan, kalau ini kan kita tidak, kalau pakainya fmincon, kita nggak pakai quadpro ya. Kalau pakai quadpro dia harus menginputkan H-nya. Nah kalau misalnya fmincon, saya perlunya mendefinisikan ini, fungsi objektifnya kan berarti dibatasi oleh C gitu ya. C, kemudian di sini juga harus diinputkan H. Kemudian AB-nya ini adalah dari kendala. Kalau saya punya kendala equation, saya harus diinputkan juga BEQ gitu ya. AEQ gitu ya. Kemudian nanti ada L. L-nya itu lower LX, UX ya. Jadi ini lower bound untuk X-nya, upper bound untuk X-nya. Kemudian biasanya kita panggil option ya. Option, jadi untuk menunjukkan flag-nya 1, 0, min 1 gitu seperti itu ya. Nah kalau masih ada waktu gitu ya, iseng-iseng gitu buka MATLAB atau silab, boleh saja ya. Saya juga sudah membuat modul sih sebetulnya di MATLAB-nya itu ya. Cuman ini sayangnya Unpad berhenti berlangganan MATLAB nih. Sampai saya tahun 2016 itu kita masih punya MATLAB license di Unpad. Nah, kemudian ganti Warek, berhenti deh license-nya gitu. Sebentar ya saya carikan. Iya, karena dianggapnya waktu itu kurang pemakai gitu ya. Seperti itu. Seperti ini juga sama, tahun lalu kita langganan Scopus, tahun ini kita udah nggak langganan Scopus misalnya, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya mau lihat, coba saya ganti, stop ya, saya ganti dulu file saya ini. Nah, saya kebetulan sudah pernah bikin modul praktikum pemrograman linier ya. Nah, ini bikin tahun 2012 ya. Ya itu pada saat itu MATLAB-nya masih on di Unpad. Nah, ini ada
toolbox optimisasi namanya MOSEC, MATLAB Optimization Software by Erlin and Knut Andersen. Itu saya pakai itu. Nah, kemudian di sini ada fungsinya linpro gitu ya. Kelihatan ya ini ya? Serinya. Nah, ini kita bisa lihat di sini pengerjaan yang harus dipahaminya dulu perbedaannya atau toolbox-nya, ruang lingkupnya. Nah, kalau pakai MATLAB, ini ruang lingkupnya linear programming untuk interior point method dan simplex. Terus ada convex quadratic constraint, conic quadratic, mixed integer, least square gitu ya, L1, L hingga norm, geometric, separable convex gitu ya. Nah, kemudian ini perbandingannya ya, perbandingan. Nah, ini compatibility, ini fungsi-fungsi yang kita gunakan di dalam MATLAB ya. Ini ada quadproc, ada linproc gitu ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau di MATLAB ya, itu yang penting itu adalah environment-nya ya, mungkin sama lah kayak Matplotlib juga gitu, cuman harus dalam bentuk matriks ya. Jadi kalau ini kan bentuk skalar. Nah, kita harus bisa ubah dia ke dalam bentuk perkalian matriks ya. Nah, jadi nanti bentuknya harus bentuk yang ini, yang 2, 3 ini. Ya, makanya saya sering sekali memperkenalkan bentuk ini karena memang kebiasaan mengerjakannya dalam bentuk matriks. Nah, ini yang tadi saya tulis. Jadi itu nanti statement kita di dalam MATLAB itu harus ditulis dalam bentuk begini ya. Jadi C transpose X. Kita pisahkan kendala dengan tanda pertidaksamaan dan kendala dengan tanda kesamaan. Nah, kemudian manggilnya tinggal manggil input datanya kalau di MATLAB ya. Jadi yang saya perlu inputkan C, A, B. Nah, tadi saya tuliskan fungsi objektif dari kendala. Nah, tapi manggilnya sebetulnya kita harus tahu inputnya ya, diinputkan. Nah, MATLAB itu tidak simbolik gitu ya, tidak simbolik. Kenapa? Ya ini yang harus kita inputkan ini datanya. Linprocnya udah jadi function gitu ya, kecuali kalau kita mau memodifikasi functionnya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi pengetahuan MATLAB-nya juga boleh ya dicoba nih. Ini makin lengkap data yang diinputkan. Tadi seperti saya tulis ya. C untuk koefisien fungsi objektif, AB itu untuk kendala ketidaksamaan, AEQ, BEQ untuk kendala kesamaan, lower bound, upper bound, gitu ya. Terus kalau misalnya kita punya titik awal X0 baru masukin, terus kita tambahkan option. Nah, nanti optionnya itu, nah ini ya, ini input argumen tadi, kemudian output argumen itu yang kalau kita tuliskan opsi, nanti dia akan memberikan ini. Nanti ada exit flag yang menyatakan kalau dia tulisnya exit flag-nya 1, maka dia konvergen. Kalau 0 berarti jumlah iterasinya melebihi maksimum iterasi. Kalau min 2 berarti tidak ada titik visible. Min 3 unbounded. Ya, min 4 nilai tidak terdefinisi. Min 5 primal dualnya invisible dan seterusnya. Begitu ya. Nah, ini lower bound, upper bound. Begitu. Ini opsi. Ya, kemudian ini algoritmanya ya yang bisa kita gunakan. Nah, mungkin itu pengantar. Nah, ini pengantar contohnya lain kalau misalnya tadi seperti kita sudah punya bentuk goal programmingnya ya. Cuma ini kan dinyatakan dalam X1 X2 X3. Yang penting tuh kita bisa menuliskan ini, kemudian perintah di MATLAB-nya gini ya. Jadi ini adalah output ya, output apa aja sih yang ingin kita munculin? Oh, saya mau variabel keputusannya, saya mau nilai fungsi objektifnya, saya ingin tahu exit flag-nya, saya ingin tahu output dan berapa lambdanya, gitu ya. Nah, ini lambda itu dari pengali Lagrange, gitu, ya, seperti itu. Nah, ini dikerjakan dengan linear programming, kita peroleh hasilnya. Nah, kalau misalnya di fungsi atau kendalanya ya, di fungsi kendalanya misalnya tidak memuat kendala persamaan, ya kita tulisnya kosong-kosong ini, berarti matriks A EQ nggak ada, matriks B EQ nggak ada, gitu. Seperti itu. Terus kalau misalnya saya cuma tahu lower bound, misalnya X lebih besar sama dengan 0, berarti kan lower bound-nya 0 ya. Nah, saya cuma tulis LB aja di sini, nggak usah dituliskan. Tapi kalau mau dituliskan upper bound-nya boleh, biasanya tulisnya kan ditulisannya infinity, gitu. Ya,
Nah, ini contoh-contoh soalnya. Wah, saya jadi punya ide ya. Nanti mungkin Awan kita bisa tanya soal-soal ini dengan menggunakan silab gitu ya. Sekarang sebetulnya saya lagi susun bukunya silab sih supaya aman kalau di publikasikan gitu ya. Kalau MATLAB itu kan riskannya saya harus punya license dan license-nya mahal sekali tuh ya. Kemarin aja saya coba cek-cek itu Maple ya. Single user akademik itu harganya 1.540 US, 24 juta untuk satu single user. Jadi kalau saya beli itu harganya 24 juta satu. Ya sementara kan kita berapa mahasiswa ya di matematika aja gitu ya. Seperti itu. Ya itu ya makanya. Kalau mau ini kan sebetulnya harus license gitu. Nah, tapi saya karena dulu sempat punya license, ya ini saya sempat bikin model buku ini modul praktikum nih tahun 2012. Cuman sekarang saya belum pakai lagi MATLAB-nya karena nggak punya license itu, dan kalau mau pakai ya crack bisa ya, tapi kalau untuk kepentingan publikasi, bikin buku yang dijual atau misalnya ber-ISBN, nah ini kita harus punya license masalahnya itu. Nah ini ya, jadi contoh-contoh MATLAB-nya bisa dilihat. Kemudian di buku ini juga ada sih ya, di buku ini tadi kan yang saya ambil di slide itu dari buku Hiller-Lieberman ya. Hiller-Lieberman juga sudah ada pembahasan MATLAB-nya gitu, MATLAB-nya. Cuma masalahnya kitanya nggak punya license aja gitu ya, makanya mungkin sekarang ini di lab banyak ngerjain pakai Maple ya sementara waktu. Walaupun Maple-nya juga nggak license juga sih sebenarnya ya gitu. Kemarin cek juga sih untuk student license itu single user gitu untuk Maple itu satu usernya itu sekitar 260 US ya, hampir 3 juta ya satu license tuh. Gitu. Jadi kalau mau beneran risetnya harus punya license ya gitu. Oke, ada lagi mungkin ditanyakan? Jadi saya bisa lihatin ke Owen ini saya ada MATLAB-nya ada sih gitu ya, cuman nggak saya ajakin ngerjain pakai Maple itu MATLAB itu karena license ya. Ya Bu. Oke, ada lagi? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira materi ini cukup padat gitu ya. Jadi kita punya beberapa materi yang harus saya ujikan gitu ya, harus saya ujikan. Sebetulnya kalau untuk materi akan saya cukupkan sampai di sini gitu ya, tapi kita harus punya exercise. Jadi minggu depan nanti saya akan berikan exercise modeling ya, modelingnya. Kalau teknik saya yakin insya Allah pada bisa lah gitu, pada cerdas semuanya kan ngerjain pakai Maple udah tahu simplex. Kalau misalnya ukuran masalahnya kecil, selalu bisa kita kerjakan secara manual ya. Tapi yang selalu tantangan itu adalah modeling ya. Jadi nanti minggu depan pertemuan ke-14 kita akan coba modeling dulu ya. Jadi kalau misalnya diberikan masalah internet shopping online, buat model matematikanya, oke gimana gitu. Nah itu yang menjadi permasalahan kan. Nanti kalau misalnya sudah bisa terdeteksi modelnya, oh linear programming, oke berarti pakainya simplex aja gitu ya. Oh ternyata ada kuadrat gitu ya fungsinya, oh berarti pakai kuadratik. Oh ini tidak terdeteksi nih bentuk fungsinya, pokoknya bukan linear, bisa pakai KKT gitu, seperti itu ya. Kemudian ada project, oke saya mau merencanakan project dengan menggunakan CPM gitu ya. Jadi rencana saya seperti tadi ya, minggu depan modeling, materi modeling, kemudian pertemuan 15 kita anggap saja UAS 1 gitu ya. Nanti pertemuan ke-16 di jadwal UAS ya. Ya, jadi ini sudah dekat ya, semester ini sudah mau habis. Yang sudah kontrak tugas akhir, mohon juga mencantumkan pada agendanya sesegera mungkin seminar usulan riset. Kemudian kalau bisa lulus semester 7, kenapa harus di semester 8 lulusnya ya? Gitu ya? Gitu. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan yang lain? Jangan lupa mengisi absen
ya. Kemarin juga ada yang menghubungi saya, Bu, saya lupa absen. Ya, kalau memang betul hadir, bisa saya centang. Tapi kalau mahasiswanya di luar jam itu nggak bisa centang ya, jadi harus centang jam ini ya. Coba kita lihat. Oke, adakah yang mau bertanya? Sudah, tidak ada pertanyaan? Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, silahkan dicoba ya soal yang tadi, mungkin tidak perlu dikumpulkan dulu, jadi itu untuk kepentingan masing-masing aja untuk bisa menguasai materinya gitu ya. Nah, terus minggu depan kita akan coba masalah-masalah yang lebih real modelingnya gitu ya. Oke, baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya kira untuk kuliah tatap muka online gitu ya, bisa saya cukupkan. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh di-post di Google Classroom supaya yang lain teman-temannya juga bisa menyimak gitu pertanyaannya apa saja. Atau kalau misalnya ada yang private ingin tanyakan, saya selalu berusaha menjawab WhatsApp-nya gitu ya. Oke, terima kasih semuanya atas waktunya. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama ya.